Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa alihi wa sahbihi wa sahbihi wa wa ila wahyi bahdi haji kepada masyhur sallallahu alaihi wal mahdu wa mustaqim hadis A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Supaya wahyu jangan muslimin dan muslimat wal mukminin wal mukminat khusus fi quriyati desa Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Ibu, kita dapat berjumpa lagi. Mohon maaf, hari Selasa yang lalu kami terpaksa meliburkan karena kondisi fisik saat itu sedang tidak fit. Malamnya harus ngopir ke Gonggong, pulang jam 7 pagi nyampe rumah, langsung demam. Sampai siang demamnya belum turun. Saya sudah minta tolong ke Teteh untuk menyampaikan. Rebo saya paksain masuk, Kemisnya langsung takziah lagi ke Cilacap. Posisi masih sakit gitu, masih demam gitu. Sampai malam Jumat itu masih demam, tapi dipaksain tahlilan ke Sadari sana langsung, harus mimpin di sana. Malam Jumatnya langsung tepar. Sabtunya sudah harus pelatihan lagi di Cilacap. Pokoknya lengkap. Iya, jadi posisi masih demam, masih harus jalan. Karena gimana lagi? Karena anak kedua dari Pak Uwi meninggal dunia, mohon doanya. Posisi usia 10 hari lahir, tetapi karena prematur belum siap untuk fisiknya, sehingga takdir mengatakan harus kembali kepada Allah. Ada manusia yang diberi oleh Allah umur 90 tahun hidup di dunia. Ada yang cuma diberi umur 1 jam. Ada yang diberi umur 10 hari. Sedangkan kita tidak tahu umur kita berapa. Maka Allah mengatakan, ketika manusia masih diberikan kesempatan hidup, masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia, ketika ada masanya diambil atau kembali kepada Allah, jangan salahkan Allah ketika selama hidup waktunya tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah.
Maka bayi yang baru meninggal, baru lahir meninggal itu keadaan fitrah, sehingga insya Allah masuk surga Allah Subhanahu. Sedangkan kita sudah berumur sampai kepala 5, ada yang kepala 4, sudah berapa banyak dosa yang kita tumpuk, ya Bu ya, sudah banyak sekali. Maka lekas-lekas kita sadar, lekas-lekas kita terus memohon kepada Allah. Sebanyak apapun dosa kita, ampunan Allah itu lebih luas. Semisal dosa kita kalau ditumpuk itu sebesar Gunung Semeru katakanlah. Tapi ampunan Allah itu lebih luas dari Gunung Semeru. Maka jangan berputus asa atas rahmat Allah. Aimah jalma jenuh dosa. Helanglah sholat buat apa? Ya. Helang pengajian buat apa? Saya mah jenuh dosa. Padahal sebanyak apapun dosa kita, ampunan Allah itu lebih banyak lagi. Pasti diampuni oleh Allah. Asalkan kita mau sadar untuk segera istighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu. Maka seperti bayi tadi yang meninggal, sebelum kita meninggal, kembalikan diri kita ke fitrah. Kembalikan diri kita seperti bayi, seperti anak-anak lagi. Meskipun fisik kita sudah dewasa, tetapi ruh ini kembalikan seperti anak-anak lagi. Artinya, yang namanya anak-anak itu tidak memiliki dosa. Semua kebutuhannya pasti tercukupi. Yang namanya anak-anak itu pasti tidak memiliki penyakit hati. Tidak memiliki penyakit hati. Kita masih kalah dengan anak kita. Itu incu yang digendong, orang masih kalah ya sendiri. Eta bodas kecil, hatinya ya bodas, ya masih berjiwa surga, orang masih kalah. Maka ayo lekas-lekas kita kembali ke fitrah, kembali ke suci lagi, meskipun sudah kita lalui banyak dosa, tetapi terus minta ampun, terus memohon ampun kepada Allah. Maka ayo kita ikuti terus pengajian, kita menuntut ilmu agar Allah menyucikan dosa-dosa kita, yeseh dosa-dosa orang sadaya. Itu sebagai mukadimah. Pertemuan kemarin kita mencapai bab rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Bab masuk tentang 20 sifat wajib bagi Allah. Ingat, Allah itu memiliki 4. Memiliki zat, sifat, asma, af'al atau perbuatannya Allah Subhanahu. Sehingga orangnya bukan zat lin. Ini zat kita nih yang di dalam tubuh ini zat. Zat itu bentuk. Ya. Sifat kita juga punya sifat kan? Ada yang sifatnya apa? Siga budak. Ada yang sifatnya ramah. Ada yang sifatnya mutungan ada. Ayah kesalahan mutungan ya. Ada yang sifatnya murah senyum ya.
Ada yang sombong, saya tak, saya. Saya tak, saya. Segitu aja. Itulah sifat. Ada yang sifatnya seseorang itu pendendam, iri, dengki terus. Kebaikan jalma segede gunung tetap dinilai kejelekan. Bahkan tidak suka ketika ada orang lain berbuat baik, itu tidak suka. Ada orang lain sukses, tidak suka. Itu namanya sifat. Sifat itu bisa muncul dari kebiasaan. Kalau udah dibiasakan bisa jadi sifat. Ya, biasanya marah-marah, dikit-dikit marah-marah, sehingga punya sifat pemarah gitu. Jadi sesuatu yang dibiasakan itu bisa jadi sifat. Males, dibiasakan males, akhirnya memiliki sifat malas gitu. Zat, sifat, asma. Asma itu nama. Kita punya nama enggak? Punya. Ada yang namanya lebih dari satu? Nama tiletik, nama ti perawan, nama ketika menikah. Punya nggih? Ya, Allah pun juga punya nama. Terus kemudian af'al itu perbuatan. Kita bisa berjalan, ada yang bisa berjalan, semua bisa berjalan? Bisa. Bisa makan, bisa? Bisa. Zat, sifat, asma, af'al. Sedangkan semua zat, sifat, asma, af'alnya makhluk, urang teh, etak cuman diberek ku Gusti Allah. Yang sejatinya semuanya itu pemiliknya adalah Gusti Allah. Kita memiliki zat tubuh ini, ya kan? Punya kepala, punya tangan, punya kaki, punya rambut. Zat itu sejatinya miliknya Gusti Allah. Ruh kita, ruh di dalam jasad ini itu juga sejatinya milik Allah karena asalnya dari Allah. Seperti es batu asalnya dari apa? Dari air. Air kalau sudah didinginkan jadi es batu. Kalau sudah menjadi es batu suruh mengaku ini air, nggak mungkin. Ya enggak? Pasti aku es batu. Ngeyel bahwa aku ini adalah es batu. Padahal sejatinya dari air. Kebanyakan manusia lupa di sini. Kita semua ini asalnya dari Allah. Diwujudkan manusia, ketika sudah menjadi manusia lupa bahwa asalnya dari Allah. Disuruh bertuhan Allah tidak mau, bahkan menuhankan dirinya sendiri. Maka caranya gimana? Es batu tadi cemplungkan ke dalam cai. Ya. Es batu lamun geus dicemplungkan cai, es batunya kira-kira hilang enggak? Hilang. Es batu dicemplungkan ke cai, es batunya pasti menjadi air kembali. Akhirnya kembali bertauhid, bertuhan Allah Subhanahu. Maksudnya gini loh Bu, jenengan dikasih zat sama Allah, jangan engkau akui ini milik engkau. Meskipun ini nyata. Selama ini kan enggak. Ini tangan saya, ini rambut saya. Ya. Saya yang akhirnya munculnya apa? Munculnya ujub dan kesombongan. Aku yang paling cantik, gagah. Aku yang berotot kuat. Sekuat apapun tetap ada matinya. Bener nggak? Iya.
Jadi zat kita ini sejatinya asalnya dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka seperti es batu tadi, jangan engkau akui tubuh ini milik kita, tetapi fanakan yang ada adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika jenengan sakit, sudah pasrah sama Allah. Mau dikasih sakit tubuh ini, ya tidak masalah. Dikasih sehat juga tidak progres. Karena apa? Sudah menyerahkan. Zat tubuh ini sejatinya adalah pemiliknya Gusti Allah. Yang sakit tubuh ini, tetapi ruh jiwa tidak sakit. Cuman kebanyakan manusia sibuk mencari obat atau apa itu? Berobat tentang si sakit fisiknya, tetapi jarang ada manusia berobat tentang sakit hatinya. Meskipun sampai Singapura sakit fisik dilakoni, berobat ke sana. Sakit pusing, sakit tambah nyeri, apa wae lah. Itu lah mau sampai Singapura asal punya uang pasti diburu, bener nggak? Padahal sejatinya yang namanya sakit itu bukan fisik. Sejatinya yang sakit itu adalah ruh atau hati, itu jauh lebih berbahaya ketika sakit daripada sakitnya jasmani. Ayah menanyakan ke Pak Kiai, caranya biar nggak sombong bagaimana? Cara ngobati saya ini loh Pak Kiai, ruh saya ini sakit. Ruh saya ini sombong bertahun-tahun, sudah kronis. Ya. Sudah kronis sombong wae. Marina. Eta kumaha Pak Kiai, aing hayang sehat hatina, hayang sehat ruhna dari penyakit sombong, penyakit takabur, penyakit pelit, penyakit iri, penyakit dengki, penyakit sewot, penyakit dendam. Apa iya Pak Kiai dendam ini akan saya bawa sampai ke liang lahat sana? Ada yang berobat gitu? Jarang ya? Jarang ya? Jarang. Oh, nggak ada. Padahal eta sejatina penyakitnya eta, mau sakit kanker, mau sakit jantung, fisik itu nggak ngaruh, nanti ujung-ujungnya cuma menjadi tanah. Sehingga ketika kita sakit jasmani, jangan engkau buat itu risau, jangan engkau membuat hatimu berputus asa atas rahmat Allah. Lebih risaukanlah ketika hati kita itu masih berpenyakit. Fisik kelihatannya ganteng, kelihatannya cantik sekali, jilbabnya sampai kaki, saking gedenya. Sorbannya nggak cukup 1, 2 dipakai di atas kepala. Jubahnya putih, panjang, tiap hari bawa tasbih. Secara jasmani kelihatan bagus, tetapi ternyata hatinya penuh dengan penyakit. Jangan tertipu ya Bu ya. Cara ngukurnya gampang. Untuk menilai seseorang berpenyakit hatinya atau enggak itu gampang melihatnya. Dalam setiap omongannya, ucapannya,
itu bernilai negatif atau selalu bernilai positif. Wis itu. Lamun jalma omongan negatif, wae. Ya. Itu berarti hatinya masih penuh dengan penyakit. Meskipun seorang ulama sekalian, tetapi yang keluar dari mulutnya adu domba. Ya. Mentrokkan antara rakyat dengan TNI, mentrokkan antara ormas satu dengan ormas yang lain, mentrokkan antara pemerintah dengan rakyatnya. Meskipun seorang ulama, ternyata hatinya masih penuh dengan penyakit. Meskipun kemasannya dakwah, tetapi isi dakwahnya jelek-jelekan pemerintah. Isi dakwahnya menjelekkan kelompok yang lain. Isi dakwahnya masih menjelek-jelekan yang tidak sepaham dengan dirinya. Ciri itu jangan diikuti. Karena apa? Hatinya sendiri saja masih berpenyakit. Itu ya Bu ya. Maka zat kita, kenali dulu zat kita ini nih. Sebelum mengenali zat Allah itu, kenali dulu zat kita. Bahwa semua dalam tubuh kita ini itu diciptakan dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari Nur Allah. Nur Allah aslinya ya dari Allah itu sendiri. Bisa diterima nggih Bu? Paham nggih? Semua alam semesta ini, enggak cuman kita, tanah, air, udara, bumi, matahari, semua planet-planet, bintang-bintang, langit 1 sampai 7, Sidratul Muntaha, Mustawa, Ars, surga, neraka, jin, malaikat, semua asalnya dari Nur Muhammad. Nur Muhammad diciptakan dari Nur Allah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah berarti sejatinya kita ini tadinya tidak ada, cuman diadakan oleh Allah. Berarti yang ada hanya Allah. Ya. Tempe itu aslinya nggak ada kalau nggak diciptakan sama manusia. Ya segitu intinya. Ya. Berarti yang ada itu sebenarnya manusia, bukan tempe. Ya. Tempe hanya diciptakan oleh manusia. Maka yang berhak kita sembah adalah pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Urip sakjroning urip. Golek ana dhewe. Urip sakjroning urip. Tayangan sorangan nggih. Nganggo rasa tayangan. Sakjroning kita ini kan hidup ya. Pitik hidup enggak pitik? Ayam, ikan itu hidup enggak? Di dalam hidup itu ada hidup yang mengendalikan, ada yang menciptakan, yaitu Allah. Gak usah bingung-bingung. Di timur ada Allah, di barat ada Allah, di atas ada Allah. Di tempat masjid ada Allah, di lokalisasi ada Allah, di pasar ada Allah, di semua ada Allah. Maka zat Allah itu meliputi segala sesuatu. Laisa lahu kamislihi sai', tidak dapat disamakan dengan apapun makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat, kalau ada zat pasti ada sifat. Es batu zatnya keras ya, sifatnya dingin, nggih. Bener enggak? Api zatnya yang ngono kae, sifatnya apa? Panas. Cahaya zatnya gitu, sifatnya terang. Dan semua zat dan sifat semuanya itu sebenarnya punyaannya Allah. Termasuk sifat kita ini, ya, ada yang culesan,
ada yang pengasih ya, ada yang suka penyayang ya, ada yang suka marah-marah. Itu sejatinya asale juga cuman pemberian dari Allah. Kita punya sifat baik katakanlah. Jangan engkau akui itu sifatmu. Itu sejatinya sifatnya Allah. Nah engkau akui ini sifatmu, oh aku yang baik, sombong. Aku yang baik, aku yang memiliki sifat baik, munculnya pasti sombong. Sehingga jangan engkau akui, jika engkau memiliki sifat baik, akui bahwa itu adalah sifatnya Gusti Allah. Saya punya sifat katakanlah jujur, ya, amanah, ya. Itu juga datangnya dari Allah. Mas Vicky, kok saya punya sifat masih marah? Woy. Itu pun juga atas izin dari Allah. Jenengan lagi di setel apa ya? Di play itu apa? Diputer, perannya itu lagi menjadi tokoh yang suka marah. Intinya gitu. Kita sedang diperankan oleh Allah menjadi tokoh yang suka dendam, iri. Ya karena kita lakonnya seperti itu, sudah dinikmati aja dulu. Ya, dinikmati dulu. Meskipun kita masih menjadi orang yang gampang emosian, ora apa-apa. Sing penting mohon terus sama Allah, ya Allah, ganti peran ini dari peran yang antagonis menjadi peran yang baik Gampang nggak bagi sutradara? Bagi sutradara untuk tadinya Mas Vicky jadi tokoh jahat, tak ganti aja lah episode besok menjadi tokoh baik. Itu gampang nggak bagi sutradara? Gampang. Besok lagi tadinya baik menjadi jahat, gampang nggak bagi Allah? Gampang. Maka baik engkau sedang dikasih oleh Allah sifat yang baik maupun sifat yang buruk, lihatlah Gusti Allah. Tapi ada tapinya. Terus memohon kepada Allah, ya Allah, berilah saya sifat-sifat yang baik dari sisi engkau. Sifat-sifat yang baik dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sejatinya sifat yang kita miliki itu sejatinya sifatnya Gusti Allah. Nek jenengan punya sifat baik, jangan diakui itu sifat engkau, tapi sifatnya Allah, sehingga tidak akan menjadi orang yang sombong. Sifat Allah ada 20. Kemarin sudah kita bahas sedikit. Yang pertama, Allah itu wujud. Nek Allah punya sifat wajib wujud alias ada, berarti lawannya wujud adalah tidak ada. Tidak ada ini wajib bagi makhluk. Bagi saya panjenengan itu wajib aslinya ora anak itu tidak ada. Maksudnya gini loh Bu, nek engkau ada di dunia ini, itu sejatinya engkau tidak ada. Yang ada hanya Allah. Sehingga engkau memiliki tampan, memiliki kaya, memiliki harta sebesar gunung pun, jangan menjadikan dirimu sombong. Karena sejatinya semua itu hanya tipuan. Hanya tipu. Sing ada hanya Gusti Allah. Karena apa? Itu tadi, tempe itu tidak mungkin ada kalau tidak diciptakan sama manusia. Berarti yang ada sebenarnya manusia. Garam bisa ada enggak kalau enggak ada laut?
Ada garam asalnya dari batu ada? Nggak ada. Garam asalnya dari laut. Berarti yang sebenarnya ada itu laut, bukan garam yang sebenarnya ada. Bisa mengikuti nggih? Bisa mengikuti nggih? Ya. Maka artinya apa? Kosongkan dirimu, ya, hilangkan dirimu, keakuan dirimu, ya, mentokkan semua itu adalah miliknya Gusti Allah. Tubuh ini nggak ada, yang ada miliknya Gusti Allah. Harta ini sejatinya nggak ada, yang ada hartanya Gusti Allah. Sehingga kalau ada panggilan zakat, ya nggak awal. Karena apa? Ini bukan milik saya, ini miliknya Gusti Allah. Kalau Allah mau memanggil zakat, ya terserah Allah. Wong itu bukan harta kita, kok kenapa kita yang awal? Bener nggak? Bener nggak, Bu? Ibu punya uang. Saya tanya, itu hakikatnya milik jenengan atau milik Gusti Allah? Saya pengen nanya, jenengan punya uang sekoper di lemari, itu milik jenengan atau milik Gusti Allah aslinya? Milik Gusti Allah. Bukan dua-duanya. Kita itu hanya dititipi. Hanya dititip. Kalau masih ada milik saya, munculnya pasti awal. Yakin, guys. Yakin. Tetapi nek hati sadar, oh uang ini milik Gusti Allah, ketika ada panggilan 2,5% pasti tidak akan awal. Karena Allah sedang mengambil hartanya sendiri. Lah kok kita yang awal? Kok cuma titipan kok awal? Contoh, motor diparkir di tempat parkir, dijaga sama tukang motor itu milik tukang parkir apa pemilik motor? Nek pemilik motor ngambil motornya, tukang parkir awal tuh. Entelin. Tetapi yang terjadi enggak. Kita sebagai tukang parkir awal merasa ini milik kita. Ini penyakit hati yang menjadikan hati kita semakin jauh kepada Allah, ya, adalah ketika kita merasa memiliki apapun yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah wujud berarti gimana, Bu? Sejatinya yang ada semua ini adalah wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia, pohon, bumi itu sejatinya enggak ada. Yang ada hanya Gusti Allah. Enggak ada yang kita sombongkan akhirnya, kalau kita itu enggak ada. Kidam apa? Terdahulu itu artinya dia mendahului segala apapun, yang menciptakan segala apapun, termasuk menciptakan manusia. Yang menciptakan batu siapa? Allah. Batu akik yang katanya punya kekuatan, yang nyiptanya siapa? Allah. Siapa yang masih nyembah batu akik? Nek boga kajeng, boga keris, boga ake, ya nggak apa-apa, silakan. Tetapi masih menyembah kekuatan dalamnya, sama aja kita melupakan Gusti Allah. Itu cuma ciptaan atau jienan Gusti Allah. Yakin, saya ngasih kekuatan yaitu zat urip, yaitu Gusti Allah, bukan batu akik. Wes, itu hal yang sederhana. Wes paham bahwa yang bisa menyembuhkan, bisa memberikan kekuatan itu cuma Gusti Allah. Allah wujud hitam bakok napa, Bu?
Bako itu kekal. Kekalnya apa kekal? Kekalnya untuk abadi. Abadi itu Allah mulaina, Allah akhirna abadi. Allah paehna, Allah sakitna. Gusti Allah itu. Allah nyeri betengna siga urang Allah. Itu Gusti Allah. Allah hancurnya itu Gusti Allah. Kalau masih ada hancur itu berarti bukan Gusti Allah. Batu pohon itu bisa hancur enggak? Bisa, berarti itu bukan Tuhan. Sekuat apapun jin, ya. Sekuat apapun jin itu bisa ada sakitnya, Bu. Ada. Jin itu bisa sakit loh. Meskipun tidak mati, karena dia minta kepada Allah tidak akan dimatikan sampai dengan hari kiamat. Hari kiamat ke paeh kabeh. Terus dibangkitkan lagi jin dan manusia untuk mempertanggung jawab. Jin aja ada sakitnya, berarti jin bukan Tuhan. Jangan disembah. Wes sing disembah yaitu zat sing ora tahu sakit, ora tahu larat, ora tahu apa? Ora tahu kencot, yaitu Gusti. Titik. Setuju enggak? Setuju enggak, Bu? Setuju enggak? Kok diam? Setuju enggak? Ana sing rasa setuju nyembah Gusti Allah no? Masih awal. Nyembah selain Gusti Allah, ninggalkan itu masih awal ya? Masih awal, ente? Itu sinaon. Enggak ada seujung kukunya Gusti Allah, enggak ada. Sehingga kayak santet, apapun itu bentuknya tidak berpengaruh kepada orang-orang yang akidahnya yakin menggantungkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa? Allah wujud hitam bako. Nek manusia ada sakitnya, Gusti Allah tidak ada. Nek hujan ada berhentinya, Allah tidak ada berhentinya. Bumi ada hancurnya, Gusti Allah tidak ada hancur. Yes. Manusia ayak nu begi kolot ayak. Ayak manusia nu begi kolot ayak. Kok pertanyaannya gitu sih Mas Vicky? Kan KBKB gitu. Ya. Manusia begi kolot, tuurna begi nyerinya, bener? Yang dulunya jag-jag gagah ganteng ya, dulunya saya nak jadi Facebook. Jadi punten ya, saudara kita yang belum berjilbab katakanlah, itu nggak perlu kita omong, nggak perlu kita caci maki, itu nggak perlu. Ada saatnya nanti erak sorak anget disimbar, erak sorangan kita disuruh jilbab apa nih, jeneng nih jilbaban enak. Bener nggak? Karena aku erak ngelihat awaknya sorangan tiap hari kan ngaca, rambut begi bodas, masa sinter di tiungan gitu ya, bener nggak? Udah biarin, yang penting hatinya hadik lah, nggak lama-lama malu sendiri, termasuk istri saya. Saya nggak pernah memaksa saya itu jilbaban, enggak. Tadinya masih di depan rumah, masih belum jilbaban, biarin, sengaja. Saya tidak mau memaksa. La ikraha fiddin, saya cukup memohonkan pada Allah dan sedikit memberikan ilmu sedikit. Lama-lama malu sendiri. Akhirnya ya jilbaban. Gimana? Atau kalau dari mama apa? Malah seneng saya memastikan di mana jilbaban. Apa gitu ya? Itu Bu, dulu ibu-ibu mungkin gelis kabeh ya ideng mesti gelis kacida ya. Iya. Ideng Karsono itu mesti gelis kacida eta. Ini tak? Malah ini.
Hah? Suamina saharana. Imanan ini. Loh, sekarang tinggalnya sama siapa? Oh, yang dari Majenang. Oh, iya ya, apal. Tapi jarang kelihatan itu Pak Risnonya ya. Oh, yang satpam. Lah sekarang tinggalnya di mana ibunya nih? Yang rumah paling sini ini apa? Iya sini kan. Kekaranya kok. Ya lama-lama bagi apal kabeh gitu tenang gue. Saya nggak pakai jalan mama. Hah? Opat. Lamun anak saya umur usianya 4 tahun, ya sebesar itu saya di sini. Semuanya gampang diukur. Gitu ya Bu ya. Berarti manusia biki kadieu beki peon. Ya. Beki eueuh huntu. Ya. Aya nu huntuna geus mulai eueuh aya? Aya. Pakai palsu. Ya. Rambutnya geus bodas aya? Aya. Sekolah budaya mah ngerasana kolot tapi padahal masih ngorak. Yes. Terus gitu Bu, fisik kita ini jasad ieu aya waktu. Nah, guys, ulah dibangga-banggakeun. Kabeh eta milikna Gusti Allah wujud kita bakok sing abadi cuman untuk Gusti Allah wujud kita bakok mukhalafatul lil hawadisi mukhalafatul lil hawadisi tidak mungkin sama dengan makhluknya. Allah wujud artinya naon? Ada. Kita apa? Terdahulu. Sing nyiptake sing luwih dulu itu Gusti Allah. Wis, terdahulu. Bako artinya naon? Bako naon? Abadi. Ingat. Mukhalafatul lil hawadisi tidak sama dengan makhluknya. Wis, ora padha. Garam karo laut padha ora? Ora sama, tapi aslinya sama. Paham nggih? Garam karo laut itu beda, wujudnya beda. Laut itu cair, garam itu sikap batu. Tetapi sejatinya semua asalnya dari laut. Sama tapi tidak beda. Beda tapi tidak sama. Bingung? Yes. Anggap baik laut itu kayak Gusti Allah, garam itu seperti manusia. Nah, manusia asalnya saka Gusti Allah. Saka laut. Yes. Mukhalafatul hawadisi. Tidak mungkin Allah itu sama dengan makhluknya. Nek Allahnya manusianya duduk, Gusti Allah nggak mungkin duduk. Nek manusia berdiri, Gusti Allah nggak mungkin berdiri itu enggak. Nek manusianya mati, nggak mungkin Allah itu mati. Ya. Kalau manusia itu sakit, nggak mungkin Allah sakit. Karena Allah mukhalafatul lil hawadisi tidak mungkin sama dengan makhluk. Makhluknya ayak kencot, Gusti Allah nggak mungkin kencot. Makhluknya segede gunung, Gusti Allah nggak mungkin segede gunung, wes. Rasa dibayangkan. Tidak bisa dibayangkan karena Gusti Allah itu hidup di dalam hidup. Mukhalafatul lil hawadisi, meskipun engkau pas sholat membayangkan itu cahaya itu seolah-olah Allah, itu bukan Allah.
karena Allah bukan cahaya. Hati-hati, nek jenengan sering tahajud, sering zikir wirid, hati-hati. Nek ada sing datang ngaku-ngaku Gusti Allah, itu bukan Gusti, wis tak pastekne. Itu bukan Gusti. Contoh, seolah-olah berupa sinar putih, ngaku-ngaku aku Allah, kamu jangan sholat lagi. Itu bukan Gusti Allah. Wes hati-hati ya Bu ya. Sing ngaku-ngaku Gusti Allah, itu bukan Gusti Allah. Ya. Hati-hati nggih. Hati-hati. Nek pas sering tahajud, itu kan sepi ya. Nah, itu hati-hati, kadang pikiran kita itu kadang dibawa, dimunculkan sesuatu. Hati-hati, itu masuk alam mukasafah. Mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi. Naon qiyamuhu binafsihi? Allah berdiri sendiri. Beda dengan makhluknya. Lamun makhluknya diuk, butuh didiukkan ke Gusti Allah. Lamun Allah enggak. Ibu kalau macul pakai macul enggak? Nek Gusti Allah enggak. Ora butuh apa-apa. Gusti Allah tidak butuh apa-apa, berdiri sendiri. Tapi kan Mas, ada malaikat ya. Katanya Allah enggak butuh apa-apa. Setelah itu yang mencabut nyawa nyatanya malaikat Israel. Berarti Allah butuh malaikat Israel, ya kan? Tidak. Malaikat itu sejatinya ya dari Allah itu sendiri. Ya. Dari Allah itu sendiri, sehingga bukan sesuatu yang berbeda, bukan. Cuman pancaran percikan dari Allah, terwujudlah malaikat, dan malaikat itu seolah-olah membantu Gusti Allah, padahal ya tidak. Semua itu ya penggaweane Gusti Allah. Allah berdiri sendiri, tidak beranak dan juga tidak diperanak. Lamun jalma diperanakan tuh, ibu-ibu punya anak kan? Ya punya. Berarti ibu juga asalnya dari indung kan? Ya. Berarti tidak dapat berdiri sendiri, tidak bisa ada dengan sendirinya. Jangankan manusia, kucing aja itu ya. Kucing itu punya indung ya. Punya ya indung ya, punya ibu ya, kucing itu ya. Punya. Nek Allah enggak. Jangan kita samakan. Mohon maaf kalau ada saudara kita ya. Tuhan, ada anak, ada bapak ya. Itu biarkan dengan keyakinan sendiri. Tetapi keyakinan kita adalah Allah tidak punya anak dan juga tidak diperanakkan. Allah qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri dengan sendiri. Qiyamuhu binafsihi wahdani. Nan bu wahdaniyah esa no hiji. Esa itu satu, wahdaniyah. Kalau kita ya, manusia itu ada banyak ya. Manusia di Simbar ada berapa orang? Enggak kayak itu. Batu ada berapa? Banyak. Ini Allah itu esa, satu, wahdaniyah esa sudah. Tidak ada dua Allah, itu enggak ada. Tidak ada dua Tuhan, itu tidak ada. Yang ada hanya Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita manusia itu namanya adalah khalifah. Khalifah itu yang menggantikan budaya, nanti digantikan anaknya ya. Pak Imam digantikan cucuna, katakan. Bu Imam sih ayam tak? Lalu pada kemana? Karena ini ya, batal mungkin ya. Biasanya sok ayak gitu. Sibuk bener-bener kajian.
Biasanya ada Bu Imam sok nanya gitu ya. Sok protes. Sebenarnya protes. Maka Bu, kita alhamdulillah sudah sampai pertemuan ini sudah luar biasa. Kemarin pertemuan di Tembong itu sampai sekarang vakum 6 pertemuan, 5 pertemuan. Ya, kebetulan ada saja penghalang. Ya. Ada sibuk, ada dan sebagainya. Pas saya sakit dan sebagainya. 6-0 di Tembong. Ini sudah lowongnya baru 1 ya, alhamdulillah. Dan jenengan sudah materinya sudah termasuk banter. Sudah nyampe sini. Kayak Tembong Sadari itu baru nyampe rukun Islam, itu pun bab takbiratul ihram. Kita sudah lama itu ya. Sudah lama. Maka pelan-pelan kemarin rotok direm sekali libur gitu ya. Aslinya ya rotok direm yang Gusti Allah. Ben ora kebanter. Soalnya es kadang kayak gini tuh saya nggak bisa ngerem. Nggak bisa. Pengennya kabeh nyaho, oga-age kabeh nyaho, gitu. Tidak peduli orang yang awam atau apa, semua berhak nyaho saha etak Gusti Allah. Ibu-ibu, kira-kira wis pernah Bapak Emanyun pernah Bapak Emanyun pernah? Bisa sudah melihat Allahnya, bisa? Sudah bisa hati melihat Allahnya? Apa belum? Apa masih kebayang makhluknya? Apa masih terlihat makhluknya? Apa sudah bisa melihat Allahnya? Cirinya gampang. Nek wis melihat Allahnya berarti nggak mungkin terpancing emosi. Itu. Karena sadar nek bojone mrengut itu sing gawe Gusti Allah. Ada yang sudah bisa eling Gusti Allahnya ada? Ada ya? Ada ya bisa ya? Sadar nggih? Sadar. Bojone cuma ngasih uang 5.000. Sadar nggih? Sadar? Sadar ya? Mual protes ya mual? Hah? Sadarnya kalau diberek jenuk. Kakara sadar. Sadar ya Bu ya? Sadar. Kan sementing sadar. Karena banyak orang diberikan duit banyak tidak sadar. Kesurupan woy. Hatinya itu kesurupan. Kesurupan nafsu dunia. Hatinya rasa sadar. Sing dilihat dendengnya ya bukan yang dilihat Gusti Allah. Nek kucing dilempar dendeng, sing dicari dendengnya apa sing lempar dendeng? Nek kita diberikan kenikmatan oleh Allah masih melihat kenikmatannya terbuai, ya, terbuai. Harta tahta wanita itu kita masukkan dalam hati, tidak ubahnya dengan apa? Gak ada ya ngomong. Saya nggak mau ngomong loh, cuma mancing aja. Itu Bu ya, paham ya Bu ya? Jangan terlena dengan pemberiannya Allah, tetapi kejarlah Allahnya yang jauh lebih nikmat. Nikmatnya duwe pesawat terbang itu nggak kalah jauh, jauh nikmatnya dengan nikmatnya berjumpa dengan Allah. Nikmat banget. Hati tidak akan terlena, ya, tidak akan terlena. Bahkan ketika jenengan dikasih sakit, hati tidak akan protes, tidak akan sedih, nikmati saja. Sakit, wayai sembuh, ya sembuh, ya, bener nggak? Sakit itu ada batas waktunya Bu, tak teliti-teliti. Ya. Contoh nyeri beteng. Gusti Allah memberikan sakit itu sudah sekalian obatnya, sekalian waktuna cek Gusti Allah sejam.
Lah kok belum sejam mau sembuh. Wow, lah kok ke dokter Singapura sekalian lamun encan sejam meta kudu sembuh. Encan. Di bareng sakit katakanlah 3 tahun. Nauzubillah nggih, nauzubillah. Lamun can wayahnya 3 tahun itu kudu sembuh, mual. Meskipun kita sudah berusaha kemana pun, tetapi kita tetap wajib untuk butuh paham di situ. Semua adalah bagian dari kok saya berobat belum sembuh-sembuh, yang can wayahna sembuh, sabar. Sabar. Lamun Allah sudah memberikan saatnya sembuh, ya sembuh. Kok belum sembuh, ya tetap bersabar. Hitung-hitung ngurangi dosa. Lebih baik dikurangi dosanya sekarang daripada dikurangi dosanya di akhir. Bener nggih? Cukup, sejam cukup nggih. Enggak usah panjang-panjang nanti lendeng. Nanti Yang penting saya mengingatkan, yuk terus gocekan zikir rasa, zikir melihat Allahnya dalam apapun yang dihadapkan oleh Allah, enak ra enak, sehat ra sehat, duit ra duit, tetap yang kita lihat Gusti Allah. Wis itu kuncinya. Arep bojo manyun enggak manyun sing ditelung Gusti. Sekali-kali nek jenengan lagi kelon kekep jeng salaki berarti ya. Kekep jeng salaki, fisik kekep jeng salaki, hatine kekep jeng Gusti. Nah, sekali-kali dicoba. Coba. Itu tingkatan paling sulit itu. Sulit itu betul. Saya praktekannya sulit sekali itu. Nek cuman pas dikasih duit, ingat Gusti Allah tuh gampang. Makasih ya Allah, alhamdulillah itu gampang ya, bener nggak? Iya. Makasih ya Allah, itu masih enak. Nek pas sakit, ya Allah, Engkau berikan sakit, mungkin sebagai penggugur dosa ini ya Allah, masih enak. Ya. Tetapi lamun kekep, bukan cuman kekep maksudnya, apa ya? Kikuk-kikuk, itu sulit bu. Kon eling Gusti Allah angel, wes. Tetapi sesulit apapun, itulah bagian dari latihan. Nek sing sulit aja sudah bisa engkau taklukkan, sing enteng-enteng pasti lebih ya. Jal, nanti malam praktek, silahkan kekep, sing salah kena jauh lah menges. Sing salah kena jauh, sabar dulu ya. Apa? Bedanya naon di? Bedanya sama ya. Praktek kekep jeng salaki, tetapi hati jangan mencintai berlebihan salaki, tetapi cintai Gusti Allah. Hah? Untuk ingat kekepna, apa untuk ingat Gusti Allah nak? Entah keburu kekep. Oh, untuk ingat Gusti Allah. Nah, saya ingat apa? Nikmatnya. Aduh, gitu ya. Bu, itu namanya tetap syahwatud dunya. Syahwatud dunya sifatnya membawa jenengan lali yang Gusti. Bu, yang membuat suatu daerah itu selamat dari bencana, punten, bukan cuman sholatnya secara dohir yang hebat, zakatnya yang hebat, tetapi jauh lebih penting ketika suatu umat itu mampu sadar membawa nafsunya itu untuk berjumpa Gusti Allah. Kendalikan hawa nafsu. Maka Allah kadang memunculkan gunung meledos. Ya, itu manusia ben sadar sebenarnya. Sadar bahwa ada yang berkuasa, yaitu Gusti
Dikasih corona, kudune sadar. Sing biyen sebelum corona sombong, setelah ada corona tidak sombong. Gitu loh maksudnya itu. Karena apa? Dengan corona aja manusia yang gagah itu bisa pakai kok. Ya bener nggak? Bisa. Maka ayo sama-sama kuncinya nek pengen Sumber ini aman ya, dan sekitarnya aman dari banjir, aman dari wabah penyakit, aman dari longsor, aman dari bencana alam yang lainnya, kuncinya satu. Semakin banyak orang yang makrifat kepada Gusti Allah. Itu ya Bu ya? Ada pertanyaan? Saya yakin tidak ada. Saya yakin tidak ada pertanyaan. Karena apa? Paham. Paham lebih. Atau bingung mau nanya apa? Bingung ya? Gimana Bu? Gimana? Bingung mau nanya apa? Bingung ya? Itu tadi sekali-kali nanya, Mas Vicky, ini cara menyembuhkan penyakit hati saya itu gimana? Saya itu punya penyakit cemburuan aja sama suami. Apa itu? Protektif, overprotect, itu nggak baik loh buat dalam rumah tangga, betul. Saya dulu pernah alami masalah sebagai pelaku. Ternyata itu malah tidak baik. Karena saya masih melihat istri saya makhluknya, tidak melihat Allahnya. Kunci segala penyakit hati, nek jenengan masih melihat makhluk. Sekali-kali ya, jangan cuma berobat masalah fisik, itu mah bukan penyakit ya. Mau loro weteng, itu bukan penyakit. Sejatinya penyakit adalah penyakit rohani. Kali-kali berobat Bu, rohaninya tuh nanya gitu. Ngobatinya gimana gitu. Ya saya bisa jawab tak jawab. Itu ya Bu ya. Demikian pengajian kita hari ini. Kita lanjut pertemuan Selasa yang akan datang. Insyaallah kita bakal muhalatul fauzi yang binafsi wadaniyah. Nah, masuk kodrat ya. Kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, alamis. Masih banyak, jangan khawatir. Mohon maaf, saya ngajinya nggak pakai kitab, ya, karena saya bukan pesantren. Ya. Saya pesantrennya pesantren kehidupan di Sadahayu sana. Nah, yang lain kan pesantren Al-Huda atau apa ya. Nah, saya pesantren Al-Sadahayu. Tempatnya di mana? Di rumah Pak Kliwon. Nama pesantrennya apa? Pesantren kehidupan. Kurikulumnya apa? Kurikulumnya apa yang saya dengar. Materinya apa? Materinya apa yang saya rasakan. Kitabnya apa? Kitabnya adalah pengalaman hidup. Hati di paling dalam itulah kitabnya. Mohon maaf, tidak sama dengan yang lainnya harus baca kitab. Ya. Fase saya tidak bisa. Seadanya ya Bu ya. Hah? Pesantren kehidupan arana ilmu dari mana saja. Ya mohon maaf ya, semoga ada kurang lebihnya. Intinya ngaji hati, ngaji rasa, ngaji diri. Yes, itu lebih penting. Itu paling utama. Gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.